Kenapa dia membawa semacam racun di dalam tubuhnya? Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Lagi pula, aku sudah hampir mati. Diam, tetap hidup untukku, mengerti? Baiklah, selesai. Namaku Lily Barrett. Awalnya aku berasal dari Evermount Sanctuary, seorang pertapa yang menguasai pengobatan dan ramalan. Karena gagal naik tingkat, aku terhempas ke dunia fana untuk memulai dari awal. Tapi energinya di sini terlalu tercemar. Aku hanya bisa mengandalkan perlengkapan ajaib untuk bertapa. Apa yang bisa kulakukan? Berumur ribuan tahun dan sekarang, aku harus berjuang untuk senjata ajaib. $700.000. $1 juta, 1,3 juta. 1,4 juta. 1,6 juta. Semua yang kumiliki totalnya 1,6 juta. Tolong ada yang kasih tahu aku. Kenapa cari uang susah banget dan kenapa artefak harganya selangit? Jadi selanjutnya adalah lot terakhir dari lelang hari ini. Yang Anda lihat di depan Anda adalah kalung manikam doa cahaya senja. Perlengkapan ajaibku. Kalung manikam doa cahaya senja ini menyimpan 1000 tahun doa dan restu, menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Hangat saat disentuh. Jika dilihat lebih dekat, sepertinya ada benang emas berputar di dalam manikam. Itulah perwujudan dari harapan yang terkondensasi. Cahayanya bersinar dari dalam. Ada apa, Tuan Foster? Thomas, itu miliknya. Membawa harapan dan energi ilahi dari 1000 tahun persembahan dupa. Harga awalnya adalah 200.000. 1,6 juta. Naikkan tawarannya menjadi 10 juta. Ruang VIP menawar 10 juta. 10 juta? 10 juta. Kok bisa langsung melonjak jadi 10 juta begitu? Siapa yang mencoba merebut artefakku? Suzu Kusta, panggilan kedua. Para hadirin, 10 juta, panggilan terakhir. Terjual. Selamat kepada tuan ini. Artefak yang hilang itu jelas milikku. Dan sekarang aku cuma bisa menontonnya begini. Ruang VIP kan? Tuan Foster. Masih belum ada kabar. Maaf, Tuan Foster. Kami sudah memeriksa rumah sakit dan klinik di seluruh negeri, bahkan mahasiswa sekolah kedokteran. Tapi kami tidak bisa menemukan Nona yang Anda sebutkan, yang ahli dalam akupunktur. Anda yakin itu bukan cuma mimpi? Kamu ada di mana sih? Tuan Foster. Tuan Foster, ada apa, Tuan Foster? Ada apa? Nona, siapa Anda? Racun bisa menyerang jantung? Pak Foster, ada apa? Pak Foster, biasanya Bapak tidak mengalami episode seperti ini. Kenapa kamu panik? Ini cuma tubuh yang kacau ini. Tinggal menunggu waktu saja sebelum semuanya berakhir. Bukankah kita sudah mengatur segalanya untuk nanti? Hei Pak Foster, tolong jangan bicara seperti itu. Saya akan segera memanggil dokter. Racunnya menyerang jantungnya. Sepertinya dia bersentuhan dengan artefak gaib. Energi spiritual yang kuat memantul padanya. Kamu? Aku bisa menyelamatkannya. Ini adalah suite VIP. Bukan sembarang orang bisa masuk ke sini, apalagi penipu sepertimu. Dia hanya punya waktu 50 menit lagi untuk hidup. Kalau kamu tidak membiarkan aku masuk sekarang, dia akan mati.
Aku sudah melihat banyak wanita mencoba segala trik yang mereka bisa hanya untuk mendekati Pak Foster. Kalau kamu terus membuat masalah, jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Dr. Nolan, cepat. Ada yang tidak beres dengan Pak Foster. Apa dia benar-benar akan mati di sini? Jadi aku benar-benar sekarat. Aku tidak percaya aku benar-benar melihatnya. Akhirnya aku bisa bertemu kamu lagi. Pak Foster. Ambil ini. Kamu. Kenapa kamu berdiri di sana? Buka. Oh. Ian. Masih belum berhasil, energi spiritualnya terlalu lemah. Kamu mau mati masih main-main? Benar-benar kamu. Aku tidak sedang bermimpi. Benar-benar kamu. Kamu menyelamatkanku lagi. Tunggu, siapa kamu? Siapa yang menyelamatkanmu? 3 tahun lalu, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Lagi pula aku sudah seperti orang mati. Diam. Lebih baik kamu tetap hidup untukku. 3 tahun lalu, aku sudah tidak ingat lagi. Tidak apa-apa. Walaupun kamu tidak ingat, tidak masalah. Jadi, gelang ini Dibeli oleh Bapak Foster untuk masa depan. Ini untukmu. Untuk istrinya. artefak spiritualku ternyata mengakuinya sebagai tuannya. Kenapa? Sungguh disayangkan. Sudahlah, lalu lupakan saya. Jadi begitu rupanya, jadi aku harus melalui dia untuk menyerap energinya. Itu agak merepotkan. Sudah susah payah mencarinya. Dan sekarang energinya ada di sini. Harus bagaimana? Nona, apakah Bapak Foster benar-benar baik-baik saja sekarang? Dia baik-baik saja, tapi belum pulih sepenuhnya. Dia tuh hanya punya 3 hari lagi untuk hidup. Tunggu, Nona. Cuma menyembuhkan Bapak Foster. Satu-satunya cara menyembuhkannya adalah kita harus bersama siang dan malam. Baik. Baiklah kalau begitu. Temui aku di rumah keluarga Barrett secepatnya. Waktunya tidak banyak lagi. Kalau terlambat, kamu tidak akan selamat. Papa Foster. Nona, itu bilang kamu harus bersama terus. Pengobatan macam apa yang mengharuskan bersama siang dan malam? Dia pasti hanya mencari alasan untuk menemuimu. Dia pasti ingin menikahimu. Thomas, silakan mulai persiapkan pernikahan. Baik.
Pak Foster, luka lama Bapak belum sembuh total. Kenapa Bapak harus datang sendiri? Aku harus datang sendiri untuk menikahinya. Jika ini benar-benar akhir hidupku, aku ingin menikahinya dan menjadi suami istri. Bahkan jika hanya beberapa hari saja, aku tetap beruntung. Thomas, bagaimana penampilanku dengan pakaian hari ini? Bapak terlihat sangat baik. Bawakan hadiah pernikahan. Ayo pergi. Baik. Yang baru saya kamu katakan. Kamu kesini untuk apa? Aku secara resmi ke sini untuk melamar. Melamar? Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Dia melamar, bukannya dia kesini untuk berobat, apa racunnya sudah masuk ke otaknya atau bagaimana? Ini? Hadiah pernikahan. Cukup royal juga. Iya, semuanya berat-berat. Sebenarnya kamu mau apa? Bukankah dulu kamu bilang ingin menghabiskan setiap hari bersamaku? Jadi aku sudah memutuskan. Aku ingin menikahimu. Jangan khawatir. Ini pernikahan kontrak hanya untuk 1 bulan. Akan lebih mudah bagimu untuk mengobatiku. Kalau kamu tidak senang, kamu bisa pergi kapan saja. 20 juta untuk pengobatan. $20 juta? Dan ini juga. Setelah kita menikah, kamu bisa dapat apapun yang kamu mau. Apapun. Guru, tolong saksikan aku, Lily Barrett, bukan demi uang. Hanya saja barang-barang ajaib ini sangat mahal. Baiklah, aku akan menikahimu. Apa? Sayang, ayolah. Sini-sini duduk. Semua orang bilang Isaac Foster tidak akan hidup lama lagi. Jadi menikahimu pada dasarnya meminjamkan hidupku? Lily, walaupun Isaac memang tampan, dia tetap ditakdirkan mati muda. Jangan menikah dengannya ya. Sungguh jangan lakukan itu. Kamu suka apa darinya? Iya, kamu lihat apa darinya? Tolong tenang. Aku berjanji aku akan merawat istriku dengan baik dan melindunginya seumur hidupku. Selesai. Energi di sini sangat terkontaminasi. Tidak mungkin aku bisa melewati ini. Untungnya aku punya kartu draft terakhir. Pisahkan mereka. Apa yang kamu lakukan? Dia baru saja menciumku. Ibu, ayah, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan, nanti aku kasih tahu kalian. Tahan dia. Kejar dia cepat. Kita tidak bisa masuk mobil. Ada apa, sayang? Nyonya, ini amplop masuk mobilnya. Aku paham. Aku sudah periksa semuanya. Amplop merah diperlukan untuk masuk mobil, keluar mobil, pindah ke rumah baru. Ditambah lagi, setiap amplop merah selalu berisi 100.000. Tuan Foster kita bilang 1.000 tidak cukup spesial. Setiap amplop merah harus standar tertinggi. Ada yang tidak beres dengan mobil ini. Tidak mungkin. Nyonya, mobil ini adalah yang Tuan Foster kita kirim lewat udara semalaman dari luar negeri, khusus untuk pertunangan. Tidak mungkin ada masalah. Dengarkan dia, periksa. Baik. Tuan Foster, kabel remnya dipotong. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau begitu, kita naik mobil di belakangnya.
Ya, yang itu bagus. Bagaimana Nona Barrett tahu ada masalah dengan mobilnya? Lily. Selalu ada rumor yang beredar kalau aku sangat ingin menikah hanya untuk mendapatkan berkah. Aku ingin menjelaskannya padamu. Karena aku khawatir kamu mungkin kesal. Aku benar-benar tidak pernah berpikir seperti itu. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa mengambil sisa hidupku. Sepertinya Isaac Foster itu ateis tulen ya. Kupikir lebih baik aku tetap menyebut diriku seorang dokter agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kamu sedang apa? Ini untuk pengobatan. Dengan begini aku bisa lebih memperhatikan reaksi tubuhmu. Jadi ciuman tadi itu untuk pengobatan? Tentu saja itu juga untuk pengobatan. Tolong jangan salah paham. Oh ya Lily, tadi kamu bilang aku diracuni. Racun apa itu? Ya, kondisimu agak rumit. Bahkan jika aku jelaskan, kamu mungkin tidak akan paham. Tapi jangan khawatir, racun seperti ini bukan masalah bagiku. Kalau aku bilang itu guna-guna cinta, dia pasti akan menganggapku penipu, kan? Aku percaya padamu. Ada yang tidak beres di sini. Seseorang memasang formasi di tempat ini. Jendela depan sejajar dengan jendela belakang. Sebuah serangan langsung menembus aula. Kamu tahu ini? Seorang peramal mengatakan hal ini beberapa hari yang lalu. Dia bilang apa? Dia bilang, Tuan Foster, kita akan menarik orang-orang jahat. Lucu sekali. Dengan besarnya perusahaan Foster kita, kalau kita bertemu beberapa pesaing, apa itu bisa disebut masalah kecil? Juga, dia mungkin cuma baca kitab perubahan dan merasa bisa berkeliling menipu orang. Baik Tuan Foster maupun aku adalah ateis sejati. Thomas, apakah penipu itu sudah dimasukkan? Dia sudah di dalam. Pengacara bilang dia mendorong hukuman 10 tahun. Dikurung 10 tahun, semoga leluhur di atas mengampuniku. Isaac tidak hanya tidak percaya ilmu mistik, dia bahkan membenci hal-hal seperti itu. Aku pasti harus menyembunyikan kalau aku tahu ilmu mistik ini sekarang. Ayo masuk. Sehelai dupa saja bisa mengatur keseimbangan alam semesta. Tapi di sini asapnya berterbangan kemana-mana. Mungkinkah ada sesuatu di rumah ini sudah tidak bisa lagi ditahan oleh dupa? Isaac Foster, dekorasi rumahmu benar-benar unik. Tuan Foster. Aku baik-baik saja. Oh Isaac, kamu lagi. Isaac, kau sudah kopap. Di mana kamar Isaac Foster? Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kamu siapa? Sedang kamu bicara. Aku Dia adalah istriku. Pembuat onar. Keluarga Foster tidak menyambutmu. Hei, tunjukkan sedikit rasa hormat. Dia adalah kakak iparmu. Isaac, Ayo mengusaha memundi sedikit dan dia masih mau menikahimu. Kurasa dia jelas-jelas hanya mengincar uangmu. Aku ulangi sekali lagi. Dia adalah istriku. Jika ada di antara kalian yang tidak menghormatinya, itu artinya kalian tidak menghormatiku. klien super VIP ini lumayan juga. Wah, tidak. Baru naik 2 jam. Gini nggak bisa terus-terusan. Aku harus cari akar masalahnya. Ayo cepat kita balik ke kamar. Kau, si Jalang. Nona Barrett, kamar Nona ada di lantai 2. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Terima kasih. Ayo kita pergi. Kita selesaikan ini cepat-cepat. Dari mana asalnya gadis liar ini? Mau nikah, ya? Isaac Foster. Mati di malam pengantinmu adalah hadiah pernikahanku untukmu. Hah! Cepat lepas. Lepas. Tapi aku belum siap. Kamu kan sudah dewasa. Mau siap-siap apa lagi?
Jadi, harus lepas sampai seberapa? Sampai sehelai benang pun. Aku akan siapkan air mandi untukmu. Apa? Panggil aku saat kamu siap masuk. Aku akan membantumu. Aku siap. Lepaskan jubahmu dan masuk ke bak mandi. Aku akan melakukan akupunktur untukmu. Oke. Fokus, aku sedang menanganinya sekarang. Berapa lama aku harus berendam? Biar aku bantu. Aku... Ini kecelakaan. Berendam saja selama 30 menit itu sudah cukup. Aku akan mulai akupunkturnya sekarang. Ciuman tadi. Berbeda. Racun ini sudah ada di tubuhmu selama 3 tahun. Kamu butuh mandi herbal dan akupunktur untuk menghilangkannya. Setelah aku selesai akupunktur sebentar lagi, kamu akan baik-baik saja. Kamu seharusnya bisa berjalan normal lagi. Oh, Ini baru langkah pertama. Dia perlu pulih sepenuhnya sebelum aku bisa mengeluarkan parasitnya. Cepat berbaring. Jangan sampai masuk angin. oke. Kondisimu sudah jauh lebih baik, kan? 1 kali mandi herbal lagi dan 2 sesi akupunktur lagi, lalu kamu bisa memulai rangkaian perawatan berikutnya. Terima kasih, Lily. Hei, sama-sama. Kamu kan klien VVVIP-ku. Melaluimu, aku bisa menyerap energi dari artefak ajaib. Ditambah lagi, aku dapat uang untuk membeli lebih banyak artefak. Jujur saja, aku dapat keuntungan yang lumayan. Isaac Foster. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Memaksaku untuk mengerahkan semua tenaga ya? Menggunakan darah jantungku untuk membuat sigil, mendesak seperti perintah. Menggunakan darah jantungku hanya memberinya tambahan waktu hidup 3 hari lagi. Keluarga Foster memang aneh. Kamu sudah bangun? Lily? Kenapa wajahmu terlihat sangat pucat? Aku baik-baik saja. Lily. Dr. Nolan. Mengingat kondisi Lily saat ini, apa dia benar-benar hanya tertidur? Ya, Tuan Foster. Dia hanya pingsan karena kelelahan. Itu sebabnya dia tidak bangun-bangun. Dia akan sadar sebentar lagi. Kelelahan? Serius? Kurasa mungkin terlalu banyak waktu di tempat tidur. Ayolah, cewek-cewek jangan bercanda seperti itu. Dia pingsan karena terlalu lelah. Isaac Foster. Sepertinya aku akan biarkan kau bersenang-senang dulu sebelum mati. Dr. Nolan, karena Anda ada di sini hari ini, bisakah Anda periksa saya juga? Aku merasa berbeda akhir-akhir ini, seperti kesehatanku tidak sepenuhnya sama seperti dulu. Tentu, Tuan Foster. Tuan Foster, kondisi Anda menunjukkan beberapa perbaikan. Tidak mungkin.
Ini benar-benar aneh. Sebelumnya detak jantung Tuan Foster nyaris tidak terdeteksi dan aku sama sekali tidak bisa merasakan denyut nadinya. Tapi sekarang, detak jantung Anda lemah tapi ada. Mungkin Lily benar-benar bisa menyelamatkanku. Lily. Apakah kamu merasa tidak nyaman di bagian manapun? Aku baik-baik saja. Aku senang kamu baik-baik saja. Untuk menyelamatkanmu, aku bahkan menggunakan darah kehidupanku sendiri. 72 jam? Pekerjaan ini jadi rugi bagiku. Aku harus cari tahu apa yang salah dengan keluarga Foster. Jadi di situ tempatnya. Susunan feng shui keluarga Foster hanya untuk pamer. Yang benar-benar berbahaya adalah susunan penelan jiwa ini. Tidak heran ini terus menguras tenaga hidup Isaac selama ini. Pengaturan yang sangat kejam. Siapa itu berusaha memecahkan susunanku dengan paksa? Lily. Kamu lagi mimpi? Iya. Mimpi yang udah sering aku alami. Gimana kondisi fisikmu? Barusan kamu bilang apa? Nggak apa-apa, Shpo. Sekarang aku udah jauh lebih enakan. Lily, kalau aku benar-benar sembuh, bisakah kita bersama? Kamu ngomong apa sih? Tidak. Kamu pasien, aku doktermu. Hubungan kita cuma hubungan dokter-pasien biasa. Masa iya kita bisa bersama? Aku benar-benar suka sama kamu. Isaac Foster, kamu ingat baik-baik, hubungan kita murni profesional. Jangan berpikir yang macam-macam. Aku mengerti. Kamu tidur di kamar utama, aku tidur di kamar tamu. Baik. Bell Soul Lock. Kok harganya bisa naik sampai 15 juta? Itu kan cuma artefak kelas 2, kok bisa semahal itu? Aku harus gimana? Aku sudah menyumbangkan sebagian besar uang yang kudapat dari perbuatan baik. Mana mungkin aku sanggup beli artefak? Riley Patton. Lily, keluarga Foster baru saja memasang pesanan bernilai fantastis di aplikasi Mystic Flow. Mereka sedang mencari master hebat untuk menyelamatkan nyawa Isaac Foster. Pesanan fantastis? Tinggi sampai berapa? 25 juta. Lagi-lagi 25 juta. Riley Patton, ambil pekerjaannya. Siap, aku akan bicara dengan mereka. Kamu yang pasang pesanannya, santai aja. Aku yang jagain kamu.
Tidak ada setan atau monster yang bisa mendekatimu. Pesanan apa yang kamu bicarakan? Hah? 10 juta, angkanya tidak benar? Memangnya kenapa? Ya, Isaac bahkan tidak percaya metafisika. Dia pasti bukan yang memasang pesanan itu. Aduh, aku benar-benar lupa soal itu. Uang itu, kamu transfer ke aku supaya aku bisa obati penyakitmu, kan? Bukan? Itu cuma sedikit tanda terima kasihku. Enggak boleh. Kalau kamu maksa kasih ke aku cuma akan pakai untuk amal. Nggak apa-apa, kalau mau disumbangkan, silakan saja. Franklin, aku sudah pergi dan memeriksa. Duke ada master di ruangan itu selain Isaac Foster dan gadis. Yang dibawa Isaac, mungkinkah ada kesalahan? Tidak mungkin. Kalau aku tidak ada di dalam formasi, tidak ada yang bisa menghancurkan Soul Devouring Array-ku. Gadis pirang itu, mungkinkah dia punya ajaran master yang hebat atau mungkin artefak ajaib? Apa jimat kuning itu masih ada pada Isaac Foster? Memasangnya padanya tidak mudah. Tapi Abigail sudah menyembunyikan jimat kuning itu di kamar Isaac Foster. Itu juga bisa, kan? Jangan khawatir. Selama dekat dengan Isaac, itu sudah cukup. Apa rencanamu? Jimat-jimat kuning ini akan menggantikan Soul Devouring Array dan menguras keberuntungan Isaac Foster. Efeknya akan dia berkurang. Tapi dia tidak akan bertahan lama. Lalu? Begitu orang misterius itu ikut campur untuk membantu, jimat-jimat kuning itu akan diaktifkan. Saat itu, kekuatan spiritualnya akan mengalir ke Isaac tanpa henti. Aku kemudian bisa menghabisi dia saat dia melemah. Sedangkan Isaac, dia tidak bisa menahan kekuatan spiritual sebanyak itu. Tubuhnya akan meledak. Nanti, siapapun yang mencoba menghancurkan formasi saya, akan saya pastikan mereka tidak kembali. Apakah surat wasiat baru sudah dibuat? Semua sudah selesai. Haruskah kita beritahu Lily? Tidak perlu. Siapa yang dia sewa kali ini? Tuan Foster. Nyonya Foster tua menempatkan pesanan 25 juta di aplikasi Mystic Flow dan dia ingin mencari ahli mistisisme untuk mengusir roh jahat untuk Anda. Ada yang mengambil pekerjaannya? Mystic Master peringkat teratas sudah menerima. Dan orang itu langsung meminta pembayaran penuh di muka. Jadi, itu Mystic Master. Dia sudah terdaftar selama 3 tahun, menyelesaikan 300 pesanan, dan memiliki skor kepuasan 100%. Ya, aku hanya cari kerja, mengambil pekerjaan untuk cari uang. Seperti biasa, tangkap orang itu. Setelah kamu menangkapnya, kirim dia ke kantor polisi. Lily. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Thomas. Ibu sebaiknya tidak keluar hari ini. Kamu ada urusan dengan Thomas hari ini? Ya, cuma urusan kecil. Bukan hal besar. Kami bisa urus sendiri. Ayo pergi. Tunggu. Ayolah, ayo pergi. Silakan. Hey? Dia tidak akan melaporkanku, kan? Lupakan saja, ini masalah hidup dan mati. Tidak ada gunanya khawatir. Thomas, aku lihat ada bayangan gelap di dahimu. Sepertinya kamu akan dalam bahaya. Ini, ambil jimat ini. Ini bisa menyelamatkan nyawamu kalau keadaan jadi serius. Kamu juga tahu tentang mysticism? Cuma sedikit. Kali ini benar-benar masalah hidup dan mati. Kamu harus percaya padaku untuk hal ini. Tuan Foster tidak suka mistisisme. Haruskah aku beritahu dia kalau Lily paham tentang hal itu? Lily, 3, 2, 1. terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku. Lumayan bagus. Kesulitan ini,
Kau akhirnya berhasil melewatinya. Nyawaku diselamatkan olehmu. Kalau kau butuh apapun, tinggal bilang saja. Dengarkan nasihatnya dan kau akan baik-baik saja. Kau sendiri yang menyelamatkan dirimu. Lily, karena kau tahu soal hal-hal ini, mungkin kau bisa bantu Tuan Foster juga. Penyakitnya terasa sangat aneh bagiku. Ya, Isaac tidak percaya hal-hal seperti ini. Beberapa hal harus dilakukan diam-diam. Apapun yang kau butuhkan, asal itu kau bisa andalkan aku untuk membantu. Sebenarnya aku sendiri adalah Mystic Master. Apa? Si. Baiklah, aku akan siapkan semuanya sekarang. Memang aku pintar. Aku sudah menyuap Thomas. Isaac Foster, mari kita lihat bagaimana kau bisa menyelidikiku sekarang. Lily, kalian sedang merencanakan apa? Kita kembali ke kamar kita. Ini siang bolong, kenapa kita tidak jalan-jalan di luar saja? Apa yang akan kita lakukan di kamar? Berkemas, tentu saja. Kudengar keluarga Foster membuka resort baru. Aku ingin pergi melihatnya. Ya, kalian baru saja menikah, tidak ada yang lebih baik daripada waktu berdua. Baiklah, kita lakukan sesuai caramu. Soul Devouring Array ini kuat. Bahkan, jika aku berusaha sekuat tenaga, aku hampir tidak bisa menyelamatkannya. Kalau tidak bisa menang, aku harus lari. Ayo pergi. Aku akan segera mengaturnya. Isaac, Lily, Tante, aku baru dengar kalian berdua rencananya mau keluar main. iya. Franklin bilang jimat itu belum diaktifkan. Apa tebakanku salah? Bukan si bocah ini tidak boleh lengah. Giok yang dia pakai di lehernya kayaknya agak aneh. Ada energi gelap yang berputar di sekitarnya, menyedot vitalitasnya. Dia memang tahu banyak trik, tidak takut main api dan kebakar. Betul, aku mau pergi dengan Isaac untuk bulan madu kami. Kamu tidak berniat ikut nonton kami bikin anak, kan? Lily, Dasar jalang, dia benar-benar buru-buru mau punya anak dengan Isaac. Dia mau tunggu sampai Isaac mati supaya bisa pakai anaknya yang lahir setelah itu untuk mewarisi harta keluarga Foster. Aku sama sekali tidak akan mengizinkannya. Lily jelas-jelas menciumku. Tapi kenapa rasanya seperti dia tidak benar-benar menciumku? Aku tidak bisa menangani Soul Devouring Array, tapi kalian para kultis jahat, aku masih bisa melawan kalian. Hah, Tante, kenapa wajahmu pucat sekali? Kenapa giokmu bisa pecah? Mungkin kamu beli yang palsu. Kalau begitu lain kali, pastikan matamu terbuka lebar. Kami pamit dulu, tidak usah ganggu lagi. Tapi, Isaac Foster, hari kamu kembali ke sini akan jadi hari kematianmu. Lily, kita sudah sampai. Sekarang kamu terlihat jauh lebih baik. Sepertinya keluar dari rangkaian penelan jiwa adalah keputusan yang tepat. Menurutmu aku terlihat bagus? Kamu terlihat cantik. Jadi tuh kamu suka? Master Agung Barrett. Kebetulan sekali. Brian Livingston, itu kamu? Ya, dunia memang kecil. Isaac Foster. Master Agung Barrett, kalian berdua. Kalau kau panggil aku Master Agung sekali lagi, aku akan suruh hantu perempuan nyanyi karaoke di samping tempat tidurmu setiap malam. Lily, kamu kenal Ten Livingston? Ayahnya sakit tahun lalu, aku bantu dia sembuh. Jadi, Ada hal mendesak, tidak bisa dibicarakan di sini, mari bicara di sana. Thomas, aku perlu kamu selidiki bagaimana Lily dan Tian Livingston saling mengenal. Siap. jadi sepakat ya, Lily Barrett. Sampai jumpa besok. Tidak masalah, sampai jumpa besok. Kalian ngobrolin apa? Gak ada yang penting. Ayo, kita pergi.
Tempat yang penuh aura positif memang beda rasanya. Meski tidak banyak, setidaknya kita tidak perlu ciuman setiap saat lagi. Awal myself in? Isaac Foster. Dengar ya, kali ini kamu benar-benar dapat rezeki nomplok. Aku juga merasa dapat rezeki nomplok. Lily. Sekarang ini aku pikir, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesal. Jangan terus-terusan bicara soal mati. Jangan khawatir, selama aku di sini, kamu tidak akan mati. Berbaring yang benar. Aku puntur. Segitu mendesaknya? Jujur, aku rasa aku sudah hampir sembuh. Kamu mau cepat sembuh atau tidak? Harus cium kamu dulu? Kamu mikirin apa? Hanya aku puntur, tidak ada yang lain. Foster. Cepat sekali tertidur. Kualitas tidurmu benar-benar bagus. Kenapa? Kenapa aku kembali ke 3 tahun yang lalu? Tunggu. Lily. Lily. Sudah 3 tahun. Rasa takutmu, Kesedihanmu penyesalanmu, masih terasa sangat enak. Sungguh lezat. kenapa ini manis? Harapan? Bagaimana mungkin ada harapan? Kalau Shba ditemukannya. Aku tak akan mengizinkannya. Kau mencari aku? Aku mencari Lily. Saya Lily. Akulah orangnya. Yang selama ini kau cari. Kau? Apa kau suka Lily? Aku suka Lily. Lily ada di sini. Tidakkah kau ingin berbuat sesuatu untuk Lily?
Ainse. Kalau begitu apa kau? Ingin bersama Lily selamanya? Ingin. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Aku tak bisa bersama Lily. Aku sudah jadi orang yang hampir mati. Aku tak bisa menyeret Lily bersamaku. Aku tidak bisa. Aku tak bisa bersama Lily. Tidak, itu tidak benar. Akulah yang hampir mati. Lily. Lily, bangunlah. Lily. Ku minta maaf. Aku mohon, hiduplah. Aku memohon padamu. Lily. Akulah yang mengecewakanmu, Lily. Sedikit lagi, Lily. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Lily. Isaac Foster, kita harus keluar. Tidur sepagi ini? Itu tidak mungkin benar. Isaac Foster. Lily. Isaac Foster, ada apa denganmu? Lily, Isaac Foster, bangun. Kumohon bangunlah. Di sini nggak ada kekuatan jahat apapun. Nggak bisa bangun dari mimpi. Iblis mimpi buruk. Sebenarnya kau lihat apa di dalam mimpimu? Ini enak banget. Tambahin lagi dong. Kamu meniru-niru aku. Ini adalah duniaku. Berani-beraninya kamu berbuat onar di sini. Kamu nguapin sama dia? Hah. Kalau aku mati, dia juga nggak akan selamat. Kamu pikir aku takut sama kamu? Cuman iblis mimpi buruk. Duniamu. Cuma ilusimu sendiri. Buatku itu bukan apa-apa. Dengar aku. Aku adalah iblis mimpi buruk yang sengsara. Aku hidup dari kesedihan, penyesalan, dan penderitaan. Obsesinya terlalu dalam. Dia yang menarikku ke sini. Dia benar-benar sedih sampai segitu. Kamu nggak tahu itu. Di mana obsesi berakar saat iblis dalam hati terbebaskan? Iblis mimpi buruk menjadi aku. Frank, dia rindukannya. Seolah berada di dunia yang jauh. Obsesinya dialetik. Keras kepala dan tak kenal menyerah. Langit dan bumi, terang dan gelap, semua energi kembali ke sumbernya. Hancur. Percuma, selama obsesinya masih ada, aku akan terus kembali. Isaac Foster! Isaac, bangun! Ayo bangun, Isaac Foster! Gelang Lily.
benar-benar kamu. Ya ampun, Isaac sudah terjebak dalam mimpi ini terlalu lama. Aku harus membangunkannya, cepat. Kamu masih hidup. Isaac, dengarkan aku. Lily, kamu benar-benar masih hidup. Dengarkan aku, dengarkan saja. Kamu sedang bermimpi sekarang. Kamu harus bangun secepat mungkin, atau kita berdua akan mati di sini. Kamu dengar aku? Cepat bangun. Ini mimpi. Aku tidak peduli ini mimpi atau bukan. Tapi memiliki kamu di sampingku membuatku sangat bahagia. Lily. 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 Lily, bangun, Lily. Hadapi akhirmu iblis mimpi buruk. Isaac Foster. Di options reasonmu. Kamu baik-baik, Talon? Tentu saja aku baik-baik saja. Cuaca hari ini sangat cerah. Ayo kita keluar untuk olahraga pagi. Sinar matahari di luar terasa menyenangkan. Kamu. Baiklah. Aku akan ikut olahraga pagi bersamamu. Aku Sayang. Jujur saja menurutku cuman ini. Lebih manjur daripada semua pengobatan yang pernah kita coba sebelumnya. tidak. Kalau aku menciummu, itu untuk menyelamatkan nyawamu. Kalau kamu menciumku, kamu cuma main-main denganku. Tapi bukannya kamu bilang, kamu mau aku ikut olahraga pagi bersamamu? Maksudku dengan olahraga pagi itu meditasi dan kultivasi. Meditasi? Kultivasi? Maksudnya, bukan. Duduk bersila, membaca mantra, menyerap semua energi spiritual dari alam semesta. Begitu ya? Tapi aku kira, maksudmu kamu ingin kita berkultivasi ganda bersama. Sejak kapan kamu jadi tidak tahu malu begini? Aku mau mandi dulu. Lily, bangun! Lily. Ingin bersama Lily. Selamanya? Apa ini benar-benar hanya mimpi? Tapi apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah melepaskannya. Memiliki kamu di sampingku membuatku merasa sangat bahagia. Menurutmu aku tampan tidak? Ya, kamu tampan sekali. Dan kamu suka padaku? Saat obsesi berakar, saat iblis dalam diri akhirnya bebas, orang yang ia idamkan terasa sangat jauh. Isaac Foster, aku harus bagaimana? Kamu sibuk? Tidak juga, ayo makan. Makan lagi, pelan-pelan, jangan terburu-buru.
Minum segelas air. Jangan lihat ponselmu sambil makan. Silakan beritahu semua orang, tahan Brian Livingston untukku. Jangan biarkan dia masuk. Oh, aku baru saja menyelesaikan beberapa pekerjaan. Oh. Lily. Barrett, akhirnya aku menemukanmu. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Hei, Aku sedang bicara denganmu. Tuan Foster, restoran ini sangat bagus. Kokinya pilihan yang bagus. Tempat ayahku tidak bisa dibandingkan. Dia mempekerjakan seorang kerabat jauh sebagai kepala koki. Dan makanannya, jujur warung kaki lima lebih enak. Hei, permisi. Yang ini dan yang ini, bisa minta tambahannya? Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa masuk? Seret dia keluar dari sini. Ayolah, aku cuma mau numpang makan aja. Bapak Foster, pelit banget sih. Nggak tahu malu ya? Baiklah, silakan. Ada perlu apa kamu mencariku? Oh dia. Aura kebencian. Lily. Ini maksudnya apa? Ada nyamuk. Di sini nggak ada nyamuk. Untungnya, tempat ini punya banyak energi spiritual. Perisainya sekarang berfungsi. Isaac Foster itu orangnya rapuh banget. Dia nggak tahan sama energi negatif sedikit pun. Lily, lihat, beberapa waktu lalu aku pergi ke lelang kecil dan dapat ini. Aku rencananya mau kasih ke kakek. Thomas, kamu setel suhu AC-nya berapa? Kok dingin banget di sini? Bapak Foster, hari ini disetel 21 derajat. Aku nggak nyalain AC-nya. Sungguh, Lily, kamu kedinginan? Jangan sampai masuk angin, biar aku cek AC-nya. Ayo. Kertas jimat ini buat jaga-jaga kamu dulu. Nanti aku cari kamu lagi. Sepertinya aku harus percayakan semuanya padamu. Nggak masalah. Ada apa sih? Kok aku merasa kedinginan banget? Ya, kan dokter harus punya rasa belas kasihan. Tugasku menyelamatkan nyawa dan menolong orang. Nggak usah kasih aku lukisannya. Scan aja di sini buat bayar konsultasinya. Oke. Lily, kalian ngomongin apa? Oh, Bapak Livingston itu, Ada apa? dia punya suatu kondisi. Jadi, kita harus bahas dengan diam-diam. Tunggu. Ini bukan... Lily, kamu nggak bisa obati dia untuk itu. Dia harus ke dokter urologi. Masa kamu yang urus sendiri? Kamu nggak boleh ikut campur. Isaac Foster, kenapa kamu nggak setuju? Mau tahu kenapa? Aku suaminya. Lily, kamu sudah menikah sekarang? Kamu sentuh-sentuh apa? Hormati dong. Lily, kamu pernah menolong kakekku. Dia mau aku membalasnya dengan menikahimu. Kamu bilang kamu nggak akan menikah. Kamu berubah. Sekarang kamu menikah. Bung! Otakmu kemasukan angin ya? Atau gimana? Kamu punya masalah sendiri. Masa kamu sendiri nggak tahu gimana dia bisa tahan sama kamu? Dia sekarang mau menikah sama aku. Aku yang punya masalah, kamu itu yang umurnya pendek. Lily, kenapa nggak cerai aja sama dia? Sekarang proses cerai di kantor kecamatan cepat banget. Putus sama dia di sana, lalu nikah sama aku di sini. Sempurna.
Coba ulangi lagi kalau berani. Thomas, keluarkan dia dari sini. Masukkan dia ke daftar hitam di semua toko kita. Wah, kamu itu hantu sialan masih pelit juga. Kamu cuma nggak terima kalau aku lebih muda dan lebih tampan darimu. Kamu gila ya? Sudah. Kamu masih mau aku bantu atau enggak? Yang bener, Lily, kamu nggak perlu obati dia untuk masalah kayak gini. Aduh. Dia kan nggak bagus di bagian itu. Buat apa repot-repot? Nggak bagus di bagian mana? Aku nggak bagus di mana? Keluargaku hebat. Kakekku bahkan sangat suka sama kamu. Diam. Kalau aku bilang kamu nggak bagus, ya kamu nggak bagus. Ya sudah. Kamu bilang aku nggak bagus, ya aku nggak bagus. Tapi aku nggak bagusnya di mana sih? Maksudmu aku miskin? Aku nggak miskin. Aku punya kartu sekunder ayahku, kartu hitam. Kartu hitam tanpa batas, bisa dipakai semaumu. Jangan ngomong sembarangan. Urusan keluargamu akan aku tangani, tapi kalau kamu bilang lagi soal nikah sebagai balas budi itu, aku biarkan kamu urus sendiri. Jangan! Lily, kamu benar-benar punya hati seorang penyembuh. Aku akhirnya mengerti kamu sekarang. Aku tadi terlalu berpikiran sempit. Suamiku sangat tampan dan baik hati. Sayang, aku mau bubble tea yang lagi tren itu dari tempat di East Side. Bisa kamu belikan untukku? Tolong? Thomas, beli toko bubble tea di East Side itu. Baik. Tunggu, aku mau bubble tea, bukan seluruh tokonya. Thomas, bawakan semua rasa bubble tea yang mereka punya di toko itu. Baiklah. Jangan pergi. Ada apa? Aku cuma mau bubble tea yang dibelikan suamiku untukku. Thomas bukan suamiku. Mau pergi atau tidak? Baik, aku yang pergi. Lanjutkan, ada apa dengan lukisan ini? Nona Barrett, ada hantu perempuan di dalamnya. Dia mengincarmu, dia mau kamu jadi pacarnya? Kalau cuman mau memaksaku, masih mending. Tapi dia mau aku membawakannya hadiah cinta setiap hari. Kalau tidak, aku dipukuli. Aku tidak mau dipukuli. Dan kalau aku kasih hadiah yang salah, tetap saja aku dipukuli. Sejauh ini kamu kasih apa saja? Tas, cincin, berlian, emas. Dan dia tidak mau apapun yang terbuat dari kertas. Dia mau yang asli. Kartu-kartuku sudah habis limitnya. Aku bahkan mencuri kartu hitam ayahku. Nona Barrett, jangan tertawa. Kamu tidak tahu betapa kejamnya dia. Seberapa kejam? Jangan tertipu dengan penampilanku yang normal seperti sekarang. Wah, rasanya organ dalamku mau hancur. Buka lukisannya. Sayang, hadiah cintanya hari ini mana? Setiap kali dia kasih kado, kamu langsung mukul dia. Jujur aja, kayaknya kamu cari-cari alasan. Emang pengen mukul dia aja kan? Sebenarnya dia ngapain sampai bikin kamu kesel? Dia itu pecundang. Hadiah yang bagus aja nggak bisa dia pilih. Memang pantas dia kena. Aku kan udah kasih kartu hitam, black card aku. Kalau mau sesuatu, kenapa nggak beli sendiri aja? Kartu hitam? Aku mau hadiah. Hadiah yang ada pikiran dan perasaannya. Kamu kasih aku kartu hitam, terus suruh aku beli sendiri. Niatnya setengah-setengah banget. Cari masalah ya? Hah? Jepit rambutku. Itu hadiah dari Neil. Kembalikan. Neil ya Neil, dia orang yang sama sekali berbeda. Ngapain kamu libat-libatkan dia? Apa aku yang dirugikan di sini atau bagaimana? Aku cuma bermaksud baik, memberinya hadiah. Dan sekarang dia tidak mau meninggalkanku sendiri. Dan kamu masih mau memukulku? Dia masih ya, bisa tidak? Orang normal macam apa yang suka memberi hadiah kepada hantu perempuan, hah? Aku mohon padamu, kembalikan padaku. Hei, kamu sudah dicampakkan oleh pria tak berperasaan itu selama ratusan tahun, dan kamu masih terpaku pada kenang-kenangannya? Berhenti menangis. Lihat dirimu sendiri, jadi apa kamu ini?
Aku sudah mati. Selama berabad-abad. Ini kan aksesori favoritmu waktu masih terhidup. Kamu menggunakannya untuk mengakhiri hidupmu sendiri. Zaman sudah berubah. Bajingan itu sudah bereinkarnasi berkali-kali. Sudah waktunya kamu melepaskannya. Hai. Jangan terus terperangkap dalam lukisan ini lagi. Lily. Kenapa wajahmu sangat pucat? Sayang, kamu pulang cepat sekali. Aku bawain kamu bubble tea. Tunggu. Kenapa ada asap hitam di belakangmu? Thomas, cepat ambil alat pemadam api. Nggak ada. Cepetan, buruan. Kamu pasti lagi berhalusinasi, Thomas. Nggak ada asap hitam. Asap hitam apaan? Hey Mr. Foster, kayaknya emang nggak ada asap hitam sama sekali. Mungkin kamu salah lihat. Beneran? Biar aku lihat. Iya, nggak ada sama sekali. Mr. Foster, kok mata kamu jadi rabun jauh gitu? Udaranya bersih banget, mana ada asap hitam? Nggak mungkin aku salah. Apa bener aku yang salah lihat? Yuk kita keluar sebentar. Ayo kita pergi. Thomas, ada apa sih sama Mr. Foster kamu itu? Brian, Mr. Foster kita itu orangnya nggak percaya tahayul. Dia nggak percaya hal-hal begituan. Ya jelas dia nggak percaya. Itu artinya sekarang giliranku kan? Lily, aku percaya sama kamu. Aku pakai Isaac buat nyerap energi spiritual dari gelang ini, terus dikasih balik ke dia buat nambahin umurnya. Intinya, aku kayak charger portable jalan buat Isaac. Ya sudahlah, soalnya dia ganteng banget, dan dia juga baik banget ke aku, ya udah aku lanjut aja jadi chargernya. Lily. Apa ada yang nggak beres sama tubuhku? Nggak ada apa-apa. Kamu lagi nggak enak badan? Enggak. Kalau kamu lihat ada yang nggak beres sama aku, langsung bilang aja ke aku. Ini bukan masalah kesehatan. Terus dia lagi mikirin apa tadi? Ayo pergi. Tuan, melihat wajah Tuan, rezeki sangat besar tapi ada kegelapan di alis dan garis ajal yang samar. Ini pertanda umur pendek. Tuan mungkin akan menghadapi malapetaka di usia muda. Dan aku nggak percaya hal-hal begitu. Oh, beneran. Jadi kita sebenarnya sepemikiran. Dan dia cukup berbakat untuk usianya. Sepertinya ini kesempatan. Mungkin ini kesempatanku untuk membuat Isaac berubah pikiran. Isaac Foster menurutku, yang dia katakan masuk akal. Mau dengar? Lily, orang bisa dengan mudah tahu kalau aku sakit. Jangan termakan omongannya. Pak, jangan terlalu skeptis. Saya lihat Bapak bukan orang biasa. Makanya saya bicara terus terang. Kalau Bapak penasaran, saya juga bisa kasih tahu hal-hal yang nggak ada orang lain tahu. Maaf, aku cuma nggak percaya ramalan. Aduh, dengerin aja dulu. Tolong demi aku. Ayo pergi. Kamu memang keras kepala. Jalan hidupmu berat, berkali-kali nyaris mati. Tapi untuk 3 tahun ke depan, semua yang kau idam-idamkan, hal-hal yang tak pernah kau berani harapkan, semuanya akan ada dalam genggamanmu. Kalau kau tidak mengambilnya, kau akan melewatkan seluruh hidupmu. Melewatkan seluruh hidupku. Apa dia sedang membicarakanku? Ini cuma ramalan. Apa hubungannya dengan cinta? Penipu, omong kosong, apalagi yang kau ucapkan. Dia cuma ngomong kosong. Dia nggak tahu apa yang dia omongin. Ayo kita pergi. Ada apa? Kim baik-baik, say. Lily. Semua orang bilang aku nggak bakal panjang umur. Tapi cuma kamu yang pernah bilang aku bisa bertahan. Ya ampun, kenapa aku punya firasat dia mau menciumku? Kok tiba-tiba suasana jadi serius banget gini? Kalau kau tidak mengambilnya, kau akan melewatkan seluruh hidupmu. Tapi bagiku, seumur hidup itu terlalu lama. Yang aku tahu sekarang, kamu ada di sini di depanku, dan aku nggak akan biarkan diriku melewatkanmu lagi.
Lily. Kita nggak bisa terus-terusan begini. Isaac Foster. Yuk kita duduk dan bicara serius. Oke. Aku nggak bisa cuman menghindarinya. Cara kamu berinteraksi sama dia nggak boleh ambigu gini. Jangan bikin hubungan kita jadi rumit. Lily, aku baru ketemu Thomas. Katanya kamu ada di sini. Isaac Foster, adikku masih kecil. Jangan lakukan hal aneh-aneh padanya. Santai aja, bro. Kita kan udah nikah. Alisnya berantakan. Ada kilau di matanya. Itu tanda ada benang-benang cinta. Hei, nggak mau kenalin kita? Oh iya, biar aku perkenalkan. Ini pacarku, Paige Goodman. Dan ini sahabatku, Hunter Wallace. Senang bertemu dengan kalian. Lily, abangmu sering banget cerita tentang kamu. Akhirnya ketemu langsung. Wow, cantik banget. Hai. Main serong sama abangku ya, berani banget. Aku lapar. Isaac Foster, kamu kenapa sih? Adikku lapar. Kamu nggak kepikiran buat ajak dia makan? Zeke. Ini Resort Foster Corporation. Ada banyak tempat makan di sekitar sini. Mau kemana aja silakan. Lily, ayo aku traktir kamu makan enak. Kita semua pergi bersama? Pasti dong. Mereka berdua terus-terusan saling pandang. Abangku nggak sadar sama sekali. Ayo. Lily, aku udah mutusin tentang kamu. Bapak Foster, kalian berdua, kamu dan Lily, punya hubungan yang sangat baik. Tolong hidangkan masakannya. Tunggu sebentar. Warna pakaian ini tidak cocok. Ganti saja. Dengarkan dia. Ayo pergi. Lily bahkan memperhatikan pakaian staf. Bapak Foster, Anda benar-benar memanjakannya. Biasanya aku tidak pilih-pilih, tapi kalau aku pilih-pilih pasti ada alasan yang bagus. Lily. Ini? Sawi putih bawang putih, kangkung tumis, bakwan sayur hijau, sup bayam, dan bahkan makanan penutup ini semuanya rasa matcha. Yang hijau lebih sehat kan? Thomas, bawakan satu teko teh hijau. Baik. Paige teh hijau ini sangat bagus untukmu. Lily, kamu memang sangat perhatian ya. Sebenarnya aku lagi enggak enak badan belakangan ini. Minum teh hijau ini pas banget buat aku. Iya kan? Memang cocok banget buat kamu. Apa Foster Corporation mau bangkrut atau gimana? Cuman ini yang kamu kasih ke Lily? Maaf Zeke. Aku yang nyiapin ini. Aku belum siapin semuanya dengan baik. Lain kali aku pastikan semuanya beres. Semua persiapan ini aku yang urus. Jadi sekarang kamu nyalahin aku, Zeke. Oh, Lily yang pilih menunya. Tentu saja harus yang terbaik. Yang penting kamu senang. Bahkan kalau harus makan salad, aku terima. Lily, kamu lagi diet kan? Jadi vegetarian bagus buat kamu. Pasti sehat. Tapi diet adikmu berarti kita semua harus ikut-ikutan. Agak berlebihan ya. Hey Lily, bisa ambilin aku daging? Thomas, ambilin aku kura-kura leher ular hijau. Yang benar-benar hijau, oke? Hey Lily, nyari kura-kura leher ular yang benar-benar hijau itu nggak gampang. Jangan bikin susah, Thomas ya. Jangan khawatir, Zeke. Kebetulan kita punya satu yang siap. Akan segera aku atur untukmu. Lily, kalian menginap di sini malam ini? Ya, Zeke, kamu juga menginap? Agak mahal sih. Zeke, aku yang urus. Pesan 2 kamar. Gak masalah. Mari kita jaga semuanya adil. Kalau kamu berani macam-macam sama Lily, aku hajar kamu, nggak tanggung-tanggung. Jangan khawatir. Aku akan selalu memperlakukan Lily dengan baik seumur hidupku. Lily,
Kakakmu dia... Paige dan Hunter diam-diam pacaran. Kakakku itu nggak peka banget, sangat naif. Aku udah kasih dia banyak petunjuk yang jelas. Dia masih aja nggak nyadar. Aduh, ibu, soal pesta serba hijau yang ibu adakan itu, dia bahkan nggak nyadar. Mau gimana lagi soal kakakku, dia memang terlalu fokus pada satu hal. Aku khawatir kalau dia tahu dia dikhianati, dia nggak akan kuat. Jangan khawatir. Dia akan kuat. Kok kamu bisa yakin banget? Ini cuma insting cowok aja. Waktunya untuk gosip yang seru. Aku yang pilih sendiri. Manis banget. Zeke, biar ku tunjukkan gosip yang lebih seru lagi. Kalian lagi ngapain sih? Sekarang pertunjukan yang sebenarnya dimulai. Zeke, kamu bisa tetap tenang? Janji sama aku, tetap tenang. Kalian berdua ngomong apaan sih? Cinta itu cahaya, sangat hijau sampai bikin merinding. Kamu menyebalkan banget. Lily. Zeke, dengerin aku. Hei, biar aku jelasin. Jelasin apaan? Ya ampun, ini jelas tidak cocok untuk anak-anak. Yang bener aja, nggak pantas. Kamu juga nggak boleh lihat. Pergi dari sini, sekarang. Zeke, kamu baik-baik aja? Zeke, jujur aja, hal kayak gini, lebih baik ketahuan dari awal. Cepat putusin aja biar nggak rugi. Isa, kamu memang jago menghibur orang. Santai aja, aku nggak marah. Aku nggak mau buang tenaga buat marahin sampah. Zeke, hatimu luas banget. Untung ada aku di sini. Dengan keberuntungan seburuk ini yang nempel, bisa aja Zeke yang dalam bahaya atau orang lain yang bakal jadi tumbal. Pokoknya pasti ada yang bayar pakai nyawa. Ambil ini. Buat jaga-jaga. Lily, apa itu? Aduh, aku ketahuan. Saudara perempuanku memberiku jimat pelindung. Kamu juga mau ikut campur? Ini adalah sikap Lily. Itu berarti lebih dari segalanya. Lily, aku juga mau. Kamu juga mau. Iya. Itu sesuatu darimu, aku juga menginginkannya. Sejujurnya ini cuma jimat pelindung. Nenek dalam bahaya. Tuan Foster, Abigail menelepon, katanya Nyonya sedang dalam masalah. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ikut aku. Nenek, bagaimana perasaanmu? Isaac, ibu baru saja pulang dan pingsan. Bahkan Dr. Nolan tidak bisa mengetahui apa yang salah. Lily, bisakah kamu memeriksa nenek untukku? Ini adalah aura jahat yang menyerang tubuh. Bahkan, Dr. Nolan tidak bisa menemukan masalahnya, jadi jangan hanya berdiri di sini, bertingkah tak berdaya dan buang-buang waktu mengobatinya, oke? Tuan Foster, saya sudah memberikan Nyonya pemeriksaan fisik lengkap. Semua tanda vitalnya stabil, tapi dia tidak kunjung sadar. Apakah nenek makan sesuatu yang aneh sebelum pingsan? Tidak. Tidak ada yang istimewa, hanya teh dan kue biasa. Kami semua juga memakannya. Ini bukan keracunan, ini kerasukan. Lily, apakah kamu baru saja memeriksa apakah nenek diracun? Ya, dia diracun. Tapi aku bisa mengobatinya dengan acupuncture. Lily Barrett, Dr. Nolan adalah seorang ahli dan bahkan dia tidak bisa mengetahuinya. Sekarang kamu bilang dia diracun? Aku tanya, di keluarga Foster siapa yang berani meracuni ibuku? Siapa pelakunya? Kita akan tahu setelah nenek sadar. Apa kamu punya lisensi medis?
Kamu hanya akan menusuk nenek dengan jarum. Kalau ada yang salah, apa kamu bisa bertanggung jawab? Aku percaya, Lily. Isaac, apakah kamu benar-benar sudah tertipu oleh si perempuan licik ini? Jangan biarkan dia menyakiti nenek. Cukup, berhenti berteriak, kamu membuatku gila. Keluarkan mereka dari sini. Antar mereka keluar. Silakan pergi. Lily, ada apa? Jelas apa-apa. Racun dalam tubuh nenek sudah hilang. Franklin Isaac Foster sudah kembali. Bagus. Array pemakan jiwaku telah merasakan kehadirannya. Saatnya untuk melawan takdir akhirnya tiba. Letakkan batu hitam ini di tengah Array. Batu hitam ini untuk apa? Begitu Array mendapatkan batu hitam itu, ia bisa menggerogoti jiwa itu sendiri. Begitu Isaac terjebak dalam Array, semua sisa tenaga hidup dan keberuntungannya akan terkuras habis. Dia akan menderita sangat berat. Pada akhirnya, jiwanya akan hancur sepenuhnya. Namun begitu diaktifkan, ia harus mengambil sebuah jiwa. Kalau tidak, Array akan berbalik menyerang kita berdua. Aku bisa melakukannya. Bagus. Nenek, perasaanmu bagaimana? Sudah lebih baik. Aku sudah merasa jauh lebih baik. Kamu pasti Lily ya? Aku bisa lihat kamu gadis yang luar biasa. Isaac, karena kalian berdua sudah menikah, mulai sekarang, kamu harus memperlakukan Lily dengan baik. Nikmati saja hidup kalian bersama dan buat satu sama lain bahagia. Itu lebih penting daripada apapun. Jangan khawatir, Nenek. Lily dan aku akan baik-baik saja. Hah! Dia pasti akan bertanya tentang ramalan dan sihirku segera. Apa yang harus kulakukan? Parasit Isaac Foster, apakah sudah berhenti bekerja? Kenapa dia masih begitu tergila-gila pada Lily Barrett? Parasitnya masih hidup, tapi Isaac dan aku tidak tidur bersama. Jadi efeknya tidak sekuat itu. Parasit itu bisa diperkuat. Apa nenek benar-benar hanya diracuni? Kamu percaya padaku? Aku percaya padamu. Dia kerasukan. Kerasukan? Maksudmu apa kerasukan? Sudahlah, aku akan berterus terang saja. Aku sebenarnya adalah Mystic Master yang selama ini kamu cari. Aku yang mengambil pesanan 25 juta itu. Kamu Mystic Master? Jadi dulu, kamu pura-pura jadi dokter buat nyelamatin aku. Terus kamu muncul sebagai dukun terkenal dan nerima pesanan dari nenekku. Aku akui aku jadi agak serakah. Cuma sedikit, jujur aja. Tapi peralatan sihir itu harganya gila-gilaan. Aku butuh uang banyak buat beli itu dan ningkatin kekuatan dan energiku sendiri. Tunggu, terus kenapa kamu nggak kasih tahu aku soal ini? Kamu lupa kalau kamu suruh Thomas buat masukin tukang ramal itu ke penjara selama 10 tahun? Aku jadi takut, jadi aku nggak berani kasih tahu kamu. Tapi soal kamu diracun itu beneran, racunnya bahaya banget. Susunan penelan jiwa yang ada di keluargamu itu terlalu serem. Kalau bukan karena aku, jujur, kamu udah mati sekarang. Karena udah ngomongin ini, mending kita buka semuanya, oke? Awalnya, aku cuma anggap kamu sebagai klien cuman orang yang nyewa aku buat kerjaan. Hubungan kayak gitu itu simple. Dan aku suka hal-hal yang simple kayak gitu. Tapi sekarang, hubungan kita... Klien? Isaac Foster... Jadi di matamu, aku cuma klien ya? Bukan itu maksudku? Apa kamu pernah punya perasaan ke aku? Isaac Foster. Racunmu kambuh lagi? Parasit utamanya tidak ditemukan. Kalau parasit sekundernya mati, Isaac Foster pasti akan mati. Aku cuma bisa coba memindahkannya ke diriku dulu. Lily. 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 Aku baik-baik saja. Kekuatanku cuma berkurang sedikit itu saja. Yang penting kamu baik-baik saja. Bantu aku berdiri.
Serius, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku cuma perlu beli beberapa jimat, lakukan latihan, dan aku akan kembali normal. Lily, ada beberapa hal yang selalu ada bersamaku, tertancap di pikiranku. 3 tahun lalu, saat aku tahu aku sakit, aku hampir kehilangan semangat untuk terus hidup. Setelah kecelakaan mobil, kamu tiba-tiba muncul dan menyelamatkanku. Sejak saat itu, aku sudah menyukaimu selama 3 tahun penuh. Tapi aku tak bisa memaksamu untuk merasakan hal yang sama. Karena bagimu, mungkin kamu bahkan tak ingat semua ini. Jadi mungkin bagimu, ini hanyalah awal yang baru. Aku akan terus menyukaimu dan akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu perlahan-lahan. Jatuh cinta padaku juga. Betul, lalu. Kekuatan spiritualku belum cukup kuat. Jadi, aku hanya bisa menekannya untukmu sementara. Siapa sangka, setelah semuanya, akhirnya aku juga yang menyelamatkanmu. Isaac Foster. Tentang hubungan kita? Aku mungkin butuh waktu untuk memikirkannya. Tidak masalah. Tapi, ngomong-ngomong, pembayaran untuk menghilangkan kutukan tadi tetap harus dilakukan. Kalau tidak, sebab akibatnya jadi kacau. Itu aturannya. Walaupun nenek sudah bayar sekali, kamu tetap harus... Aku baru saja transfer. Cek, sudah sampai belum? 2 juta? Apa tidak cukup? Penyakit apa yang butuh 2 juta? Begini, bukankah kamu yang bantu aku hilangkan kutukan? Aku rasa kesehatanku masih butuh penyesuaian darimu nanti. Jangan khawatir, aku yang urus. Isaac Foster, kuharap kamu tetap selamat dan sehat seumur hidup. Aneh. Array pemakan jiwa keluarga Foster udah hilang. Lily, Nenek, kemari duduk di sampingku. Kenapa aku sama sekali tidak merasakan kutukan cinta? Ada apa ini, Lily Barrett? Ini pasti ulahmu. Yang ini seharusnya menjadi hadiah selamat datangmu kemarin. Mulai sekarang, kamu dan Isaac harus hidup dengan baik dan bahagia bersama. ini hadiah selamat datangnya. Kalau orang yang lebih tua memberi sesuatu, jangan ditolak. Terima saja. Nah, Nek, aku juga akan kasih Nenek sesuatu. Ini jimat untuk kekuatan dan kesehatan. Ini akan bantu Nenek tetap kuat supaya bisa hidup sampai 100 tahun. Nek, ini hadiah dari Lily yang tulus. Tolong terima juga. Oh, baiklah. Aku akan simpan ini dengan baik. Dia benar-benar menguras tenaga, bahkan Nenek pun jadi luluh. Ngomong-ngomong, Bibi Grace, aku perlu pinjam kunci gudang sebentar. Nanti, aku akan ajak Lily untuk memilih perhiasan. Aku khawatir tidak ada kesempatan, tapi sekarang kamu malah menawarkan. Bagus. Pilih yang bagus. Keluarga seperti Foster selalu punya banyak barang bagus. Mungkin aku akan menemukan sesuatu yang cocok sebagai alat spiritual. Yo Lily, biar aku tunjukkan. Silakan. Isaac Foster, gudang itu sebenarnya adalah inti dari Soul Devouring Array. Begitu kamu masuk, itu akan menjadi yang terakhir. Bagus nemunya. Isaac Foster, kamu beruntung. Ada apa? Batu giok ini penuh energi. Kalau kita jadikan Leontin giok, bisa membawa keberuntungan untukmu. Lily yang memilihnya khusus untukku. Dengan giok berkualitas tinggi ini dan teknik formasiku, kita bisa menyalurkan energi langit dan bumi. Itu seharusnya membantu menstabilkan kondisi tubuhmu. Terima kasih, Lily. Gak usah sungkan. Ini pegang baik-baik, jangan sampai jatuh. Dengan begitu banyak alat ajaib, aku yakin bisa menyelesaikan Devourer Array sepenuhnya. Isaac Foster, serahkan padaku. Hati-hati. Isaac Foster. Kamu baik-baik saja. Apa kamu gila? Siapa yang suruh kamu jadi perisai buat aku? Yang penting kamu baik-baik saja. Ayo.
Ayo kita pergi dari sini dulu. Jejak penelan jiwa terperangkap di bawah batu hitam. Gak heran aku gak bisa merasakannya. Menghidupkannya lagi sama aja bunuh diri. Isaac Foster. Isaac Foster. Aku baik-baik saja. Lily, pergi, lari. Udah, jangan bicara. Cepat. Pergi sekarang. Isaac Foster. Isaac Foster. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Siapa bilang kamu boleh mati? Seseorang, cepat datang. Wanita ini dia benar-benar mencoba menyakiti Isaac. Bawa dia ke kantor polisi. Lily Barrett, beraninya kau menyakiti Isaac? Kali ini kau harus keluar dari keluarga Foster. Cepat. Lepaskan aku. Aku sedang berusaha menyelamatkannya. Lepaskan aku. Lily Barrett, sejak kau menginjakkan kaki di keluarga Foster, aku sudah menyadari kalian semua hanya berusaha membunuh Isaac dan mewarisi hartanya. Jangan mimpi. Apa yang kalian tunggu? Cepat tarik dia pergi. Bawa Isaac ke rumah sakit. Tinggal sedikit lagi. Lepaskan. Masih ada 1 menit lagi. 1 menit. Isaac Foster, bangunlah, kumohon. Bukankah kau bilang sedang menungguku? Kau bahkan tidak menungguku. Bagaimana bisa kau mati begitu saja? Bangun, akan kuberitahu jawabannya ya. Kumohon bangun. Kamu tidak tahu malu sekali. Cepat keluarkan dia dari keluarga Foster. Isaac Foster. Lepaskan aku. Tunggu. Isaac. Nek, aku mau nyelamatin seseorang. Nek, dia yang bikin Isaac tewas. Kamu sama sekali nggak boleh percaya dia. Gimana bisa ibu percaya sama penyihir cilik ini? Lihat, dialah yang mau celakain Isaac. Nek, tolong percaya sama aku. Thomas. Kamu berkomplot sama penyihir cilik ini. Lepasin aku. Nyonya. Semuanya keluar. Thomas jaga pintu. Iya, Nyonya. Aku harus mengusir roh jahat untuk Nick. Aku bantu menyerap kutukan untuk Isaac. Aku selalu lemah. Bahkan kalau aku bikin perjanjian darah dengan Isaac Foster, dengan Soul Devourer Array ini, sebanyak apapun energinya yang aku salurkan ke dia, semuanya akan tersedot habis. Aku harus gimana? Nek, bisa tolong ambilkan aku segelas air? Oke. Hidup dan mati bersama. Terikat hidup dan mati. Aduh. Kamu sudah bangun. Kamu baik-baik saja? Tentu saja aku baik-baik saja. Tapi kamu terluka karena aku. Cuma lecet-lecet kecil. Kamu tahu tidak, kali ini aku benar-benar mengira aku akan mati.
Kenapa kamu bilang begitu? Aku mengalami mimpi buruk yang sangat-sangat panjang. Aku berjalan dalam kabut hitam pekat ini, terus berjalan selamanya. Sangat lama. Lalu aku melihat gerbang kota. Aku mulai memukul-mukulnya seperti orang gila, berharap ada yang mau membukakannya untukku. Tapi tidak ada seorang pun yang memperhatikanku. Lalu pada saat itu, aku mendengar suaramu. Kamu terus memanggilku dari belakang, menyuruhku untuk bangun. Kamu terus menyuruhku bangun, menyuruhku untuk tidak menyeberang. Itu membuatku sadar kembali, dan aku mulai mencarimu kemana-mana. Aku mencari sangat lama, terus mengejarmu. Aku berlari ke sebuah geng, dan ada cahaya di sana. Lalu aku terbangun. Itu adalah gerbang menuju alam baka. Dia benar-benar sudah sampai di ambang pintu kematian. Untungnya, kita menggunakan mantra berbagi nyawa. Jangan khawatir, aku di sini. Kamu tidak akan mati. Aku akan membawamu bersamaku ke suatu tempat yang selalu ada cahaya. Ya. Tempat manapun bersamamu adalah tempat yang penuh cahaya. Katanya, cobaan cinta sulit diatasi. Dulu aku sangat fokus berlatih, tidak pernah peduli dengan cinta. Tapi setiap kali aku mencoba meningkatkan diri, selalu terasa sangat sulit. Sekarang dengan Isaac Foster, di momen yang begitu kritis, naluriku menyuruhku untuk berbagi hidup dan mati bersamanya. Apakah dia cinta yang seharusnya aku alami? Aku masih belum benar-benar mengerti apa arti cinta itu sebenarnya. Tapi aku yakin sekali saat ini, aku tidak ingin dan tidak bisa membiarkan Isaac mati. Lily. Nenek. Nenek. Kemarilah. Lily, apakah kamu masih merasa tidak enak badan di mana-mana? Aku baik-baik saja. Nenek, aku akan pulih setelah tidur nyenyak. Kamu memang selalu sangat perhatian. Aku tahu kali ini kamu menyelamatkan Isaac. Nenek. Tante Grace. Hilang. Lily, aku tahu ini tidak adil bagimu. Tapi, Grace tetap. Anak, aku memintamu, biarkan aku mencarinya dulu dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Jika dia hanya melakukan kesalahan, bisakah kamu memberinya kesempatan lagi? Nenek, kalau terserah aku tidak akan menyimpan dendam padanya. Tapi Soul Devouring Array itu ditujukan untuk Isaac. Hah. Nenek, kami akan menyelidiki ini sampai tuntas. Hah? Isaac, Lily, besok aku akan menemui Master Riley. Kalian berdua ikut denganku. Baik. Kalau begitu, beristirahatlah yang cukup malam ini. Nenek, biar aku antar nenek keluar. Ha! Master Riley, apakah itu Riley yang aku kenal? Tuan Barrett, belakangan ini keluarga kami merasa sangat sial. Coba lihat, ada apa? Tapi kalau kamu masih khawatir, besok ikut kami untuk menemui Riley Patton. Cukup beri sumbangan untuk mengumpulkan karma baik. Menyumbang karma terdengar bagus. Kalau gitu besok aku ikut kalian. Tunggu. Bukankah Isaac Foster juga harus ikut? Dia sekarang tahu soal keadaanmu. Iya, dia tahu. Dia tidak bilang apa-apa soal itu. Tidak. Baiklah kalau begitu. Tuan Barrett, apa kamu dan Isaac benar-benar menikah? Kamu lihat apa darinya? Orang itu pada dasarnya sudah sial. Suamiku mungkin sial, tapi dia ganteng. Tuan Barrett, aku tidak pernah menyangka kamu begitu dangkal. Kamu tahu, sebenarnya aku juga lumayan tampan. Mungkin kamu mau... Aduh, siapa? Wah. Tuan Barrett? Kamu mencoba mencuri istriku di tengah malam? Santai, aku hanya bercanda. Sampai jumpa besok. Siapa yang bercanda denganmu? Kamu. Kamu ada rencana dengan pria lain besok? Dia bilang dia akan ikut kami untuk menyumbang karma baik. Pria lain? Dia salah satu klien VIP-ku yang suka menghamburkan uang. Suka menghamburkan uang, ya? Apa kamu juga melakukan terapi ciuman itu dengannya? Tidak perlu. Dia tidak sesakit kamu. Jadi, hanya aku satu-satunya yang kamu beri perlakuan khusus itu?
Kondisi khusus, perlakuan khusus, hanya itu. Sudah larut, aku harus tidur. Lily. Berapa lama lagi kamu mau aku menunggumu? Kalau begitu istirahatlah. Isaac Foster, kurasa aku benar-benar jatuh cinta padamu. Pak Foster. Master Riley, lama tidak berjumpa. Izinkan saya memperkenalkan. Ini menantu perempuan saya, Lily Barrett. Dan itu cucu saya, Isaac Foster. Lily, Isaac. Cepat sambut, Master Riley. Halo Riley. Bagus sekali. Lily. Main apa ini, Isaac? Bantu Lily merapikan kamar tamu. Bye. Riley, saya ingin tanya sesuatu. Karena Mystic Master sudah menerima kasus saya, kenapa dia belum muncul? Ada masalah apa? Akhir-akhir ini tempat saya sedang kacau. Kalau bukan karena Lily mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kami. Isaac saya sudah... Mystic Master, Nenek Foster. Bukankah Lily itu Mystic Master? Apa? Kamu. Lily, aku tidak ada hubungannya dengan terbongkarnya identitasmu. Nenek Foster, Anda tidak tahu. Bukankah Anda bilang sudah memberitahu mereka segalanya? Lily, kau... Nek, biar saya tunggu, biar saya solusikan. Dalam pekerjaan kami, dunia mistik ini, kami harus menjaga kerendahan hati. Kalau tidak, akan membawa banyak masalah. Jadi Anda tahu kan? Jadi saya hanya tidak... Astaga, Lily ini luar biasa. Saya tidak pernah menyangka ternyata kamu adalah Mystic Master. Kalau ada apa-apa dengan keluarga kami, kita tidak perlu takut lagi. Jadi itu ujiannya. Lily, di Burn hari yang lalu, aku mendapatkan artefak yang sangat langka. Awalnya aku mau kasih ke kamu diam-diam, tapi sekarang, semua orang sudah tahu, jadi nggak ada gunanya dirahasiakan lagi. Ini, lihat. Panji Panggu. Kamu benar-benar dapatkan Panji Panggu? Kerja bagus kali ini. Aku akan beri kamu pujian untuk ini. Lily, buatlah artefak ini mengakuimu sebagai pemiliknya. Mulai sekarang, latihan akan jauh lebih efektif. Si rubah betina itu, Isaac itu milikku. Hah. Isaac, aku akan aktifkan parasit cinta sekarang juga. Begitu parasit ratunya terpicu, kamu nggak akan punya pilihan selain mengejarku. Asalkan kita berdua akhirnya di ranjang yang sama. Lily Barrett, kau nggak akan bisa merebut Isaac dariku. Ada apa? AC-nya rusak, kenapa di sini panas sekali? Aku nggak merasa panas. Lily, kenapa wajahmu sangat merah? Kamu demam? Ada apa? Kamu nggak enak badan. Ini racun. Racun? Aku akan cari penawarnya sekarang juga. Nggak ada penawarnya. Sekarang ini, aku kasih kamu dua pilihan. Antara kamu yang ambil inisiatif, atau aku yang akan memaksanya. Kalau begitu, Lily, apa kamu suka sama aku? Aku membantumu. Bukan karena racun itu, bukan karena kita hidup atau mati bersama, tapi karena aku mencintaimu. Kamu terlalu banyak bicara.
Kamu lagi ngapain? Ada apa? Chang, kamu sudah bangun. Memangnya kenapa kalau bangun? Aku bisa merasakan parasit ratunya. Parasit ratu? Apa yang terjadi? Parasit ratunya masih di sini. Kenapa Isaac belum datang mencariku? Kenapa? Pasti kamu yang mengacaukan semuanya. Kamu pasti yang menghalangi Isaac untuk datang mencariku. Jadi memang kamu. Parasit ratuku? Lily Barrett, aku akan membunuhmu. Kamu mau ngapain? Isaac, ini aku, Abigail. Akulah yang sebenarnya pengantinmu. Parasit cinta sudah ditanam. Kenapa kamu belum juga datang menjemputku? Isaac, aku istrimu yang sebenarnya. Isaac mencintaiku. Isaac akan segera menikahiku. Isaac. Dia kenapa? Pikirannya sedang dimakan oleh parasit ratu. Sekarang parasit ratunya sudah hancur, dia jadi gila. Maaf Pak Foster, saya baru tahu kalau Nona Foster check-in di Green Hill Academy tadi malam. Bawa dia ke rumah sakit jiwa. Baik. Bagus sekali, parasit ratunya sudah hilang. Parasit-parasit kecilnya juga sudah lenyap. Franklin, Abigail juga gagal. Kamu bilang parasit cinta itu versi perbaikanmu. Asal Isaac dan Abigail tidur bersama, dia akan mati di tempat. Tapi Isaac bahkan tidak pernah mendatangi Abigail. Lily ini memang luar biasa. Dia berhasil menarik parasit itu ke dalam tubuhnya sendiri. Pantasan saja tidak mempan. Jadi sekarang gimana? Kamu janji padaku akan membantuku menyingkirkan Isaac dan mengambil harta keluarga Foster. Jangan panik. Aku sudah menyiapkan gendang cantik pendendam. Dan dengan boneka pengganti yang kamu buat untuk Isaac Foster, meski dia tidak ada di Foster Manor, aku tetap bisa mengambil nyawanya dari jauh. Kali ini, benar-benar akan berhasil? Tentu saja. Tapi aku butuh darahmu untuk mengaktifkan formasi ini. Tak lama lagi, kamu akan dapatkan semua yang kamu inginkan. Formasi penangkap jiwa sudah selesai. Isaac Foster, nyawamu berakhir sekarang. Jebakan jiwa sudah selesai. Kau pikir pakai pengganti? Ditambah dendam dari genderang kecantikan, sudah cukup untuk membunuh seseorang? Siapa di sana? Siapa yang berpura-pura jadi hantu di sini? Ini ruang bawah tanah keluarga Foster. Tikus-tikus hina, hadapi aku sekarang. Kau, siapa sebenarnya kau? Bagaimana kau bisa punya kemampuan sehebat itu? Sebagai praktisi ilmu gaib, kau malah pakai ilmu hitam untuk celakai orang. Hari ini, atas nama langit aku akan berikan keadilan. Kata missing kiri kamu. Guru Agung, aku salah. Grace Foster yang suruh aku. Aku cuma ambil uangnya dan urusin masalahnya. Tolong, ampuni aku. Awas. Jangan khawatir. Dia terluka parah. Walaupun dia kabur, dia nggak akan bertahan lama. Lily, kau selamatkan aku lagi.
Kita sudah lama berbagi hidup dan mati. Takdir kita sudah terikat, sudah tidak mungkin dipisahkan lagi. Aku tidak mau memisahkannya. Aku ingin terikat denganmu seumur hidup. Ayo kita pergi. Kamu bilang Lily dan Isaac cuma nikah buat gengsi doang. Terus kapan mereka cerai? Mereka nggak bakal cerai. Kenapa enggak? Ah, yang bener aja. Gini aja, gue tanya, cinta itu apa sih sebenarnya? Cuma soal satu orang yang selalu ngejegal yang lain. Kamu sama Lily nggak bakalan bisa, lupakan aja. Hey Brian. Brian, kenapa kamu masih kesel soal ini? Brian, cinta kamu mau nikah sama orang lain. Kamu beneran rela? Siapa kamu? Penting siapa aku. Yang perlu kamu lakukan cuma masukin ini ke minuman Isaac Foster. Dia pasti mati. Kamu serius suruh gue bunuh orang? Cuma kalau Isaac Foster mati, baru kamu sama Lily bisa bersatu. Kamu salah. Kamu nggak ngerti Lily sama sekali. Bahkan kalau Isaac mati, dia tetap nggak mau sama aku. Kamu tantenya Isaac Foster? Brian. Hey Brian. Brian, kamu baik-baik aja? Wajahmu kelihatan buruk. Riley, ada orang yang mau celakain Isaac. Apa? Maksudmu wajah Grace Foster berubah jadi Franklin? Kamu yakin nggak salah lihat? Penglihatan 20-20 gue? Nggak main-main. Sisa terakhir dari jiwa Franklin nempel ke Grace Foster. Dia pakai jurus pembasmi iblis buat ubah dirinya jadi setengah iblis. Ini semua salah gue. Nggak bunuh dia sampai tuntas. Serius, Lily yang satu ini bakal susah. Lily, kamu bisa nggak? Tegakkan keadilan, usir setan dan kejahatan. Aku nggak akan ragu. Tuan Foster, ada masalah. Grace baru aja bawa ibu pergi. Dia langsung menghilang. Aku nggak bisa ngikutin. Kita harus selamatin dia. Hitung aku juga. Berhenti. Jangan sakiti ibuku. Kasihan yang kekanak-kanakan. Kau harus memancing Isaac masuk ke dalam perangkap. Baru setelah itu keluarga Foster benar-benar menjadi milikmu. Grace, kembalilah. Aku akan membelamu. Kumohon, jangan keras kepala lagi. Ibu. Bodoh. Mereka cuma memanfaatkanmu. Bu, aku juga bagian dari keluarga Foster. Kenapa Isaac bisa mewarisi kekayaan keluarga Foster, tapi aku tidak? Aku anakmu, bukan dia. Grace, alasan aku tidak mengizinkanmu mengambil alih perusahaan adalah karena aku takut kau akan dimanfaatkan. Ibu! Dasar penyihir tua, kau hampir merusak segalanya. Nenek. Franklin, Nenek. kau cari mati? Nenek, terakhir aku meremehkanmu dan langsung terjebak dalam perangkapmu. Kalian semua akan mati hari ini. Sekarang kalian sudah berada dalam formasiku. Tidak ada satupun dari kalian yang akan selamat. Kau merayakannya terlalu cepat? Semua masalah dengan keluarga Foster, semua itu ulahnya. Jadi terserah kamu untuk menyelesaikan sebab dan akibat ini. Selesai? Nenek, bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Bibi Anda? Tubuhnya sudah lama dirasuki, jiwanya sudah rusak. Untuk sisa hidupnya, dia tuh hanya bisa hidup dalam keadaan vegetatif.
Sungguh tragis. Jangan khawatir, Nek. Aku akan pastikan dia mendapat perawatan terbaik di fasilitas top. Isaac, Lily, semoga kalian berdua bahagia. Setelah semua ini, kalian berdua akhirnya berhasil. Pernikahan kami harus layak untuk Lily. Aku ingin dia menjadi gadis paling bahagia di dunia. Ya. Aku bahkan sudah mengundang beberapa media untuk siaran langsung. Mari kita mulai sekarang. Ya. Ayo pergi. Siapa itu? Abaikan saja. Apa? Aku lagi nikah di sini. Jangan lanjutkan, ini mendesak serius. Visifik, Wilfried Valderud Beatrice Montegrini.